mendengarkan musik itu adalah sentuhan warid dari Allah yang membangkitkan hati untuk menuju kepada Allah. Ketika pembahasan musik, maka kita harus tahu bahwa definisi musik itu apa. Musik. Sama itu ada beberapa bagian musiknya, kemudian juga syairnya, nyanyiannya, ada juga kemudian hasil dari mendengarkan musik itu. Efek samping ya. Efeknya. Itu ya menjadi satu kesatuan yang harus kita pahami bersama sebelum kita membahas hukum musik. Musiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bertemu lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi. Masih tetap di Kedai Bincang. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan tamu kita yang istimewa, yakni Ustadz Muhammad Mukhlisin Al-Hajj. Ustadz itu kalau orang Timur Tengah dokter nggih. Profesor nggih. Profesor. Kalau Ustadz? Profesor. Kalau Ustadz itu profesor kalau profesor, di Timur Tengah. Timur Tengah Ustadz profesor. Iya. Insyaallah. Ini beliau. Beliau ini dulu termasuk khidmah di SMK Syafi'i Akrom, bareng sama saya, cuma beda level. Beda level. Terus kemudian kita sama-sama keluar ya saya. Saya di Pasca Sarjana IAIN Pekalongan, kemudian beliau entah kemana jenengan dari SMK itu. Saya dosen di STAIN waktu itu. Dosen apa? Dosen PPWA. Tapi belum S2 kan? Belum. Belum S2, cuma jadi bukan karena bukan karena sertifikatnya. Beliau diangkat menjadi dosen karena keilmuannya. Kan seperti itu. Terus kemudian beliau melanjutkan pasca sarjananya di UIN Wali Songo Semarang, dan sekarang beliau sudah mendapat gelar S2. Kemudian juga sekaligus jadi kepala sekolah di MTS Az-Zaki Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Jangan sampai Al-Quran modern ya. Biasanya saya ngomong itu modern Al-Quran. Saya pernah dimarahi waktu itu. Okay. Quran modern ki model apa? Ana tambahan ayat to piye? Quran modern. Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Satunya lagi ada Pondok Pesantren Buaran Al-Quran. Pondok Pesantren Al-Quran Buaran tanpa modern. Ki Husni. Ya. Jadi modern Al-Quran. Okay. Pondok Pesantren Modern Al-Quran sama Pondok Pesantren Al-Quran tanpa modern. Jadi ini beliau, dan beliau memang sengaja saya undang atas rekomendasi dari Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Munah. Kita ingin berbicara tentang musik, meskipun sudah banyak pembahasan tentang musik, tetapi sekali lagi bahwa masyarakat kita ini kadang-kadang masih ada sesuatu yang baru, padahal tidak baru, ada sesuatu yang viral kemudian muncul lagi. Kalau istilahnya apa itu namanya? Ya wis gitulah. Dan kemudian beliau Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Munah merekomendasikan beliau. Saya tidak tahu kalau saya manggilnya Syekh. Saya tidak tahu kalau Syekh Mukhlisin ini tesisnya adalah tentang musik. Dan kebetulan beliau ada waktu, dan kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebetulnya musik itu. Apakah musik itu sudah ada sejak zaman Rasul? Hukumnya bagaimana di zaman Rasul, kemudian di zaman para sahabat, tabi'in dan sampai saat ini. Karena yang kemarin viral, Syekh, ada beberapa santri yang mau vaksin, sambil nunggu vaksin dia mendengarkan musik, dan ada gurunya yang memvideokan. Kemudian gurunya ini mengatakan bahwa alhamdulillah santri kami menutup kupingnya dari musik. Dan
tesis daripada Syekh Muhammad Mukhlisin Al-Hajni ini adalah kitab Farahul Asma' Birukhosis Sama' karya Al-Imam Abu Al-Mawahib Asyadili. Nah, jenengan nanti bisa cross check beli kitab ini untuk memahami bagaimana ikhtilaful ulama memahami tentang hukum daripada musik. Oke Syekh, langsung mawon. Beliau ini dulu perasaan rambutnya masih hitam. Sekarang sudah banyak putihnya. Sudah meninggalkan dunia hitam. Apa karena memang banyak pikiran apa gimana Syekh? Ya apa kena sampo apa kena apa? Nggak tahu, yang jelas ya mengalir begitu saja. Mengalir ya, saja, ya. Dan saya nggak terlalu mempermasalahkan. Tidak masalah. Di pasar pernah ada orang yang pedagang yang lebih tua dari saya. Bahasannya rada nyemengit. Sampean ki sik enom sih. Lo itu aku, tapi kok iso rambutnya akeh wis putih kok iki piye. Rada nyemengit. Jawaban saya juga waktu itu nyemengit pisan ndak? Nek rambut putih kabeh kok iki kan ben pantes diundang kiai. Ya Allah. Nyantai mah ya. Masya Allah. Umur berapa jenengan saya? Ya kadang kalau misalnya pengen disemir ya saya semir. Saya semir hitam. Nggak masalah kok. Nggak masalah? Nggak masalah. Iya. Umur berapa sekarang saya? 41 ya. Lagi kelahiran 80. Ya 41. 41. Berarti selisih 6 tahun dengan saya. Saya 35, tapi wajah sama. Oh enggak saya. Jadi kita ingin tahu bagaimana pendapat para ulama tentang musik. Sekali lagi meskipun ini ada ikhtilaf, tetapi semoga ikhtilaf ini semakin jelas sehingga masyarakat kita ini tidak gampang kemudian mentahdzir, mentahdzir kepada orang yang senang musik atau sebaliknya. Ya. Untuk menghukumi sesuatu itu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang akan kita hukumi. Artinya objek yang akan kita hukumi itu kita paham. Di dalam kaidah disebutkan al-hukmu ala syai' far'an tasawwurihi. Ketika kita menvonis sesuatu, itu bagian dari pemahaman tentang hakikat sesuatu itu, gitu loh. Jadi ketika kita ingin menghukumi musik, maka kita harus tahu musik itu apa. Jangan sampai kita langsung pukul rata musik haram. Tapi ketika ditanya musik itu apa? Ya pokoknya gitu. Bahasanya ya pokoknya. Nah, ini kurang proporsional. Artinya ketika pembahasan musik, maka kita harus tahu bahwa definisi musik itu apa, gitu loh. Dan alatnya apa? Kalau di dalam diskursus ulama Timur Tengah, itu istilahnya sama. Musik. Sama itu ada beberapa bagian musiknya, kemudian juga syairnya, nyanyiannya, ada juga kemudian hasil dari mendengarkan musik itu berupa efek samping, efeknya atau tamayul kalau kita. Ya. Nah, tamayul itu ya menjadi satu kesatuan yang harus kita pahami bersama sebelum kita membahas hukum musiknya. Ya. Makanya pertama musik itu sendiri, kemudian rokes, joget itu, kemudian juga alat musik, ya. Dan tamayul atau nyanyiannya itu sendiri. Kalau kita membuka kamus-kamus yang muktabar, musik itu sebetulnya ya sudah sejak zaman dahulu ada. Ya, karena musik itu sesuatu yang fitrah, naluri.
naluri manusia itu ya bermusik. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan musik di dalam hidup kita, di dalam definisinya secara etimologis, musik itu berasal dari bahasa Yunani musik, ya. Yang artinya sebetulnya banyak, tetapi salah satunya ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal. Cara meramu vokal atau suara. Vokal atau suara alat-alat musik. Dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh perasaan. Artinya apa? Kalau dilihat dari definisi ini, musik itu ya bisa berasal dari mulut, bisa berasal dari alat. Karena sebetulnya alat itu, menurut Imam Ghazali, itu meniru suara tenggorokan kita. Ya. Jadi musik itu ya natural, murni dari manusia. Artinya ketika kita mau membahas itu, maka kita harus jeli di dalam menempatkan definisi yang pas. Ya. Kalau menurut KBBI itu ya ilmu atau seni menyusun nada. Atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan yang berkesinambungan. Menyusun nada. Menyusun nada. Dari satu tangga lagu ke tangga yang lain. Itu musik. Kalau di dalam Mu'jam Wasit disebutkan al-musiki lafdzun yunaniyun yutlaku ala fununil azf ala titorab. Sama seperti tadi. Sama. Ya, sama. Kemudian menurut Haji Khalifah di dalam kitab Kasyfudz-Dzunun, al-musiki ilmun riyadhiyun yubhatsu fihi an ahwalin nagham min haitsul ittifaq wa tanafur wa ahwalil azminah al-mutakhallilah bainan naqarat min haitsul wazn wa adamihi liyasula ma'rifata kaifiyati ta'lifil lahn. Intinya sama, ya. Intinya sama. Musik itu yang menyusun nada itu. Tetapi nanti ada unsur nyanyiannya. Nyanyian itu ya lagu, syairnya lah, ya. Syairnya, liriknya, ya, liriknya. Dan ini setiap manusia dimanapun berada, ini menjadi fitrah bagi dia untuk bermusik dimanapun. Itu tidak akan lepas dari naluri untuk bermusik atau bersyair nih. Atau bersyair. Paling tidak ada naik turunnya suara, ngoten kan? Iya, karena ketika Rasulullah berjalan dengan rombongan, ya, itu kan juga ada seorang yang namanya Huda. Huda itu ya istilahnya orang yang ketika membawa rombongan naik kuda itu sambil melantunkan nyanyian. Ya. Jadi kalau kita naik mobil ada musiknya. Ada musiknya. Untuk menghilangkan kejenuhan di perjalanan. Iya. Dan itu ya yang namanya alat itu nggak bisa dihukumi. Alat tidak bisa dihukum. Tidak ketempelan hukum bahasanya. Alat nggih? Alat. Kenapa sih? Ya karena tidak mukallaf. Yang mukallaf itu manusianya. Iya betul. Iya kan? Kacamata. Hukumnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Kopi. Hukumnya nggak ada. Nggak ada. Gelas. Nggak ada hukumnya. Pisau. Nggak ada hukumnya. Hukumnya terletak ke manusianya. Ke manusianya. Bagaimana hukum manusia meminum kopi? Karena gitu saya akhirnya. Makanya sebentar terkait dengan kopi. Bahasa Arabnya kan kohwah. Dulu kohwah itu di dalam literatur Timur Tengah itu maksudnya bukan kopi seperti ini, tetapi minuman keras.
Sebutannya qahwah. Makanya dulu itu qahwah itu haram. Iya, haram dulu ini. Karena yang dimaksud bukan qahwah ini gitu loh. Tetapi minuman keras. Makanya ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kadang zaman dulu qahwah haram, tetapi sekarang halal karena sudah berbeda gitu loh. Berbeda Sudah konteks. berbeda penamaan, berbeda konteksnya. Sehingga ketika kita ingin menghukumi musik pun harus jelas. Ya. Dan musik itu kalau alat, ya nggak ada hukumnya. Ya, betul. Sampai walaupun di literatur fikih klasik itu ada gitar yang bersenar itu haram. Kalau saya enggak, ya. Artinya biasanya kan gitar haram gitu kan. Enggak, walaupun bersenar, autar gitu kan. Itu enggak, karena ya alat musik itu enggak ketempelan hukum gitu loh. Enggak ketempelan hukum. Yang ketempelan hukum itu bagaimana kita menggunakan alat itu. Efek samping dari Ketika penggunaan alat. ketika kita megang pisau untuk nyembelih, itu kan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita pegang pisau untuk membunuh, itu baru Masalah. baru haram gitu loh. Tapi yang salah kan bukan pisaunya. Bukan pisaunya. Oke, Makanya kalau pisau tidak nggak punya hukum. Iya. Hanya saja masuk ke dalam ranah syiarul fasakoh gitu loh. Apa itu, Seh? Menjadi simbol-simbol syiar-syiar yang biasa digunakan oleh orang-orang fasik. Fasik. Gitar, kemudian biasanya kan tidak jauh dengan ajeb-ajeb gitu kan. Daerah klub malam itu kan sering dipakai seperti itu gitu loh. Artinya gara-gara itu akhirnya konotasinya buruk. Sementara sebetulnya Negatif. kalau alat itu sendiri nggak ada hukumnya, sama sekali nggak ada hukumnya. Tergantung gitar itu dibawa kemana, Syekh, kan begitu. Iya. Kalau gitar itu dibawa ke gambus ya akhirnya jadi musik ala Timur Tengah, kan begitu, Iya. Syekh. Dan sebetulnya kalau kita itu kalau secara umum musik ya. Yeah. Tetapi kalau menurut ulama-ulama tasawuf yang namanya sama itu lebih jauh dari itu, ya. Lebih jauh dari definisi yang tadi disampaikan di Sama sekali kamus-kamus. tidak menyangkut Alat. ya. Ibnu Mandzur menafsirkan as-sama sebagai upaya mendengarkan dengan seksama, menerima dan mengamalkan apa yang telah didengarkan. Upaya mendengarkan dengan seksama, Ya. menerima dan mengamalkan apa yang telah didengar. Ini menurut ulama sufi. Tasawuf. Berarti rasa itu, Syekh. Rasa. Imam Kusyairi yang ngarang kitab Risalah Kusyairiyah kan jelas ahli tasawuf. Beliau mengatakan as-sama idrakul ghuyub bisam'il qulub. Rasa berarti. Bifahmil fuad likahaqaiqil murad. Wal wukuf ala isyaratil haqqi inda wujudi ibaratil khalqi. Wat taraqqi mimma yaqra'u sam'adz-dzahir ila ma yujibu jam'as sarair. Sama sekali nggak ada musik-musiknya. Nggak ada alat. Nggak ada alat. Sama adalah menemukan atau memahami berbagai rahasia yang tersembunyi melalui pendengaran hati. Dengan pemahaman fuad hati nurani terhadap hakikat-hakikat Tuhan yang dikehendaki. Rasa berarti, Syekh. Itu lebih dalam lagi, Syekh. Iya. Berarti artinya bahwa pendapat Imam Kusyairi ini mengakibatkan suara suling itu tergantung bagaimana hati menerima. Ya. Ketika hati ini kemudian mendengar suara suling semakin takorrubnya semakin jos, berarti tidak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Oke. Rasa nih, berarti rasa. Karena musik itu ya menggerakkan apa yang di dalam hati, bukan sesuatu dari luar masuk ke dalam, itu bukan. Artinya hatinya gimana ketika
mendengar musik itu. Ya, masalahnya diawali dengan kata idrok. Iya. Idrok itu kan fil qulub. Okay. Idrakul ghuyub bisam'il qulub. Kalau Dzunun Al-Masri, ya, Dzunun Al-Masri yang benar-benar menjadi tokoh sufi juga di abad-abad pertengahan awal-awal itu 245 Hijriah beliau wafatnya, itu malah as-sama waridu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq. Masya Allah. Faman asgha ilaihi bihaqqin tahaqqaq wa man asgha ilaihi binafsin tazandak. Masya Allah. Makanya mendengarkan musik itu adalah sentuhan warid dari Allah yang membangkitkan hati untuk menuju kepada Allah. Ya. Barang siapa yang mendengarkannya dengan Allah, maka dia akan sampai kepadanya. Sementara kalau dia mendengarkannya dengan hawa nafsu, maka akan jatuh ke dalam zindik. Ya. Maka orang-orang yang memang punya hati seni dan hati yang musik itu, begitu dengar suara gendang itu, badannya langsung lupa dengan kondisi, sudah gemetar, ya. Lupa dengan kondisi. Saya pernah beli ikan bakar, saya. Ya, saya pernah beli ikan bakar. Lah terus yang bakar itu, toko warungnya itu dekat dengan orang jualan DVD. Nah, biasa orang jualan DVD kan tidak pernah berhenti dari musik. Nah, ketika saya nyampe di sana itu, kebetulan DVD-nya itu masih mati, istilahnya belum dioperasikan. Begitu dioperasikan, musiknya musik koplo, mohon maaf, dangdut koplo itu. Terus yang tukang ngipas-ngipas iwak itu bisa ikut judak. Jadi ngipasi iwak itu tidak terasa capek itu loh. Itu kan berarti idroknya masuk. Kalau Ibnu Ajibah agak sudah tidak ke terlalu hati, beliau mengatakan sama itu yang mendengarkan syair dengan irama dan musik. Kalau tadi memang larinya masih ke syair. Ya, Dzunun Al-Misri. Ya. Kalau ini mendengarkan sama itu yang mendengarkan syair dengan irama dan musik. Dan kalau kita dengan pendekatan ini, musik itu ya nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah. Ya. Tidak masalah. Artinya dengan definisi ini ya, musik itu apa yang keluar dari mulut itu juga bisa musik, asalkan tertempo. Ada temponya, ada naik turunnya, dan kemudian dirasa oleh telinga itu nikmat. Kalau kita sabian itu padahal kan cuman tapi sing niru nak ora pas ya elek. Bener, nisak sambian hemetok larang itu saya. Betul. Nah, tapi nak wong-wong ya murah. Itu juga musik. Apa mau diharamkan seperti itu? Wong cuma tok itu saya. Ngoten niku nggih, masyaallah. Lah ya itu kan musik. Musik betul. Iya, musik betul. Juga. Walaupun akapela. Makanya kadang orang kalau kemudian kalau alat musik haram. Tapi kalau yang keluar dari mulut enggak konsisten namanya. Enggak fair itu, enggak fair. Ya. Karena sama-sama musiknya. Sama-sama iramanya. Sama-sama irama. Sama-sama iramanya. Jadi apapun yang mengeluarkan irama itu musik. Musik. Berarti kalau misalkan kita buang buang gas online. Bisa juga berirama. Bisa berirama. Saya pernah saya pas tidur, ada kakak kelas saya masuk ke kamar. Nah, di kamar itu ada kakak kelas saya tidur. Jadi kakak kelasnya teko, si A teko, si B tiduran. Begitu si A masuk, si B ini ngentut. Tut. Itu berirama berarti. Itu musik. Musik itu saya. Masya Allah. Kalau guru spiritual saya Yusuf Muhyiddin Al-Hasani, Mursyid Thariqat Syadziliyah.
Kalau beliau mengatakan al-insyad irsyad. Nasyid Nasyid itu ya irsyad. Irsyad, ya, petunjuk. Ya, bahasanya seperti itu, singkat tapi mendalam. Al-insyad irsyad. Bahasanya kan nasyid, ya. Nasyid, qasidah, itu di situ ada petunjuk di dalamnya. Sering kita ya, kalau sekarang Az-Zahir terkenal itu kan semuanya kan pakai Nasyid, musik juga, ya. gitu loh. Terlepas dari mau mengatakan itu nasyid, itu qasidah, musik gitu loh. Ya, musik. Dan ketika kita melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang indah, dengan tempo yang tepat, itu juga ya bermusik. Ya, musik gitu loh. Karena ada iramanya. Ada iramanya. Ya. Lagu Nahwan, lagu Ros. Iya. Kan ada lagu, ada lagunya, ya kan? Lagu. Ya. Lagu. Nahwan ketika ayat-ayat berbicara tentang kesedihan, kita menggunakan tangga nada soba gitu kan, pasnya kan seperti itu, ya kan, itu lebih pas gitu loh. Kan berarti ada tangga nadanya, ada irama, ada iramanya, betul ya. Apakah itu kemudian haram? Padahal Rasulullah zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya dihiasi Quran itu dengan suara kita, ya. Meskipun suaranya fals, yang penting dienak-enakke ngoten mawon. Iya. Tapi terlepas dari itu, kita harus fair bahwa ulama 4 madhab itu cenderungnya tidak sepakat untuk mereka tidak sepakat dengan musik. Tidak sepakat mutlak keharaman. Tetapi berbeda pendapat. Dari keempat itu umumnya mereka lebih cenderung ke tidak suka. Tidak suka musik. Ada juga yang bahasanya bisa dikatakan mengharamkan. Imam Abu Hanifah tidak suka mendengarkan musik atau nyanyian, bahkan menjadikannya sebagai salah satu dosa. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik ini Imam Darul Hijrah itu melarang nyanyian dan mendengarkannya, itu dilarang. Ya. Bahkan kalau beli budak perempuan, dia ahli nyanyi, itu bisa dikembalikan dengan alasan cacat. Itu. Karena nyanyi itu. Nyanyi itu cacat. Kalau Imam Syafi'i juga paling sekedar makruh itu tok, ya, makruh pun kalau kita dengan pendekatan syair, Imam Syafi'i sebetulnya ahli syair. Beliau itu ahli syair, bahkan beliau punya diwan Imam Syafi'i. Itu kan bagian dari musik juga, iya kan, syair. Karena kan tadi kita musik itu ya alat musiknya, kemudian iramanya, syairnya, kemudian juga setelah efek dari kita mendengarkan itu. Namanya sama. Itu kan tiga komponen yang dari, tidak boleh dipisahkan dari definisi musik. Ya. Makanya sebetulnya ya kita harus telusuri kenapa keempat madhab itu condongnya mengharamkan musik, ya. Condongnya seperti itu. Akan tetapi ya Imam Ahmad apalagi, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu ya malah kata Imam Ahmad itu nyanyian itu menumbuhkan munafik di dalam hati. Akan tetapi terlepas dari itu, Imam Ibnu Ajibah punya pendapat yang berbeda. Ya, artinya tentang musik ini dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Satu kelompok Irakiyun, kemudian kelompok Hijaziyun. Irakiyun itu Imam Hanafi, Hijaziyun itu Maliki Syafi'i. Kalau Irakiyun itu cenderung mengharamkan musik. Tetapi Hijaziyun, Maliki dan Syafi'i
itu memperbolehkan. Di sini kan saya ambil kutipannya dari Ibnu Ajibah, kitab Futuhat Al-Ilahiyah fi Syarhil Mabahith Al-Asliyah. Ini ulama tasawuf. Ibnu Ajibah ini yang mensyarah Hikam Ibnu Athaillah. Nama kitabnya Iqadul Himam. Beliau di dalam kitab Futuhat Ilahiyah Syarah Mabahith Asliyah itu dibagi menjadi 2. Sehingga ketika kita mengatakan ulama madhab 4 itu semuanya mengharamkan musik, enggak juga. Ya. Karena di sini apalagi Imam Malik itu tinggal di Madinah. Orang-orang Madinah itu senang dengan bercanda, senang dengan musik gitu loh. Sehingga ya sudah menjadi ikhtilaf para ulama gitu tok sebetulnya. Tinggal kita bagaimana menyikapi perbedaan pendapat itu. Enteng sebetulnya. Enteng sebetulnya. Artinya bahwa Imam Ibnu Ajibah ini memiliki kesimpulan bahwa ulama tidak sepakat atas keharaman musik, tetapi di situ ada perbedaan pendapat. Berarti tergantung nanti efek sampingnya nopo Syekh. Artinya bahwa ketika misal kita sebut ada nyanyian yang kemudian memberikan efek samping negatif, itu baru kemudian haram atau seperti itu atau bagaimana? Jadi ada yang mengharamkan mutlak, ada yang halal dengan catatan. Gitu. Ada halal tetapi dengan catatan. Dan hadis-hadis yang dipakai untuk mengharamkan musik itu juga para ulama mengatakan tidak valid, gitu loh. Tidak sahih gitu loh. Dari sekian banyak hadis yang mengatakan tentang keharaman musik itu rata-rata itu hadisnya tidak valid, ya, tidak sahih, katakanlah seperti itu. Kalau ingin lebih mendalam di dalam kitabnya Syekh Qardawi, Al-Musik Bainal Halal wa Haram kalau nggak salah, ya, itu dijelaskan, ya, sampai ke takhrij hadisnya, ya. Sehingga di situ akan lebih mendetail berbicara tentang hukum secara lebih mendetail. Biasanya kan yang dipakai itu kan kalau ayatnya itu surat An-Najm. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Samidun ini ya nyanyian musik gitu loh. Artinya ini menjadi sandaran. Quran gitu loh. Quran yang menjadi sandaran atas keharaman haram musik. Wa antum samidun. Ada juga wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Ya. Mungkin apa yang perlu dijelaskan adalah kenapa Allah menurunkan ayat itu atau asbabun nuzulnya seperti apa sehingga kita bisa menjelaskan kepada mereka yang menggunakan dalil atas keharaman musik wa antum samidun itu katakanlah seperti itu. Ya, kalau di sini menurut Imam Ibnu Hazm, ayat tersebut sesungguhnya menyebut satu sifat yang ketika dilakukan akan berdampak kafir bagi pelakunya. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama, yaitu bila seseorang menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olok. Artinya tergantung penempatannya saja sih sebetulnya. Artinya gini, satu ucapan ketika walaupun ucapannya sama, tetapi bisa dua-duanya benar. Saya sambil contoh. Saya sering mengatakan, "Duk, jangan seperti ini, kamu itu sudah besar." Suatu ketika saya bilang lagi, "Induk, jangan, kamu masih anak-anak." Yang benar yang mana? Iya kan? Iya kan? Masuk. Iya kan? Sama kan ucapannya kan? Iya. Suatu ketika kita mengatakan mereka sudah besar, tetapi di lain kesempatan, jangan, kamu masih kecil, masih anak-anak.
Betul nggak? Ini yang benar yang mana? Iya, iya. Iya kan? Ya tergantung konteksnya lah, tergantung konteksnya. Makanya ketika memahami ayat ataupun hadis itu jangan di ruang hampa. Artinya harus ada asbabun nuzulnya, kita lihat bagaimana, asbabul wurudnya bagaimana. Artinya konteksnya bagaimana. Makanya itu menjadi salah satu kunci, karena sekarang kadang-kadang penceramah itu hanya menampilkan ayat dan terjemah ayat itu tanpa menceritakan asbabun nuzulnya. Maka kemudian masyarakat atau mustami' terframing dengan oh dalilnya itu haram. Padahal lah berarti di sini mustami' dituntut harus cerdas. Mustami' dituntut harus cerdas. Makanya kan kita ini kalau misalnya bukan ulama, ya muqallid gitu loh. Artinya apa? Ya manut sama ulama. Jangan kemudian kita kembali ke Quran dan Sunnah sendiri. Berarti kalau ada orang yang mengaku bahwa ayo kita kembali ke Quran dan hadis tanpa muqallid, tanpa kita taklid kepada ulama, berarti dia adalah mujtahid baru. Ngawur. Ibaratnya gini. Saya sering mengatakan, artinya dalam satu sisi benar, kita kembali ke Quran dan Sunnah. Betul. Karena memang ya dua itu menjadi pedoman kita gitu loh. Tetapi tidak sembarangan orang bisa kembali ke Quran dan Sunnah secara langsung. Saya mengibaratkan gini, ada seorang yang buta, buta dari kecil, miskin, nggak punya duit. Arah kanan kiri ngetan ngulon itu nggak paham. Tapi semangatnya untuk ayo kita kembali ke Jakarta kuat sekali. Kira-kira kalau kita lepas kembali ke Jakarta sampai nggak? Nggak nyampe. Lawang nggak ada yang nonton. Lah ya, artinya semangat boleh, tapi harus punya perangkat-perangkat untuk kesana, untuk sampai ke sana. Ya. Dan tidak sembarangan orang bisa kemudian ke Quran dan Sunnah. Menurut Imam Ghazali itu paling tidak untuk menjadi mujtahid itu memahami ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, dan itu 4.000-an di dalam Al-Quran. Ya. Kalau nggak salah seperti itu. Belum lagi harus mengetahui Quran, mengetahui Sunnah, ya paling nggak Quran hafal, hadis berapa ribu hafal, gitu kan, beserta sainsnya, ya, beserta sanadnya. Nah, kita arba'in aja nggak hafal, mau kembali ke Quran dan hadis. Ya, apalagi ketika perangkat itu tidak terpenuhi tidak terinstal di dalam diri kita. Contoh Quran, hadis, kemudian fikih. Kemudian juga yang paling penting lagi usul fiqh. Kita nggak paham, nggak punya perangkat-perangkat itu, ya mending manut kepada orang lain. Karena untuk saya sering mengibaratkan Quran, hadis itu ibarat makanan mentah lah, ya, makanan mentah. Kalau kita bukan seorang chef, suruh langsung masak sendiri. Walaupun enak dalam arti bahan-bahan yang bagus, daging yang fresh, ikan, ayam. Tapi kalau kitanya nggak bisa masak, nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau makan. Nggak ada. Ya. Rasanya yang morak-mari. Yang morak-mari lah ya. Yang morak-mari. Artinya apa? Kita butuh orang yang ahli. Gitu. Kita butuh orang yang ahli untuk mengolah bahan-bahan yang terbaik itu menjadi makanan yang siap saji, yang bisa dikonsumsi enak gitu loh. Sehingga tidak sembarang orang kemudian masak, itu enggak. Ya. Berarti kita kembali ke musik. Ya. Ayat Qur'annya yang dipakai untuk mengharamkan itu. Kalau hadisnya fi hadhil ummati khasafun wa maskhun wa qadhafun. Faqala rajulun minal muslimin ya Rasulullah wa mata dzalika idza dhaharatil qainat wal ma'azif
wa syuribatil khumur. Ini ma'azif, ya. Ini menjadi dalil yang mengindikasikan bahwa musik itu haram. Satu lagi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Nanti akan datang pada suatu masa mereka menghalalkan hira wal harir. Hira itu ya persinahan. Persinahan. Harir itu sutra. Khamr dan ma'azif. Ma'azif itu musik. Ya, musik ma'azif. Ini yang menjadi dalil-dalil mereka. Tetapi menurut Syekh Qaradawi, hadis-hadis Nabi tentang larangan terhadap nyanyian semuanya penuh cacat dan tidak satu pun yang selamat dari kritik para ahli hadis. Syekh Qaradawi. Syekh Qaradawi pendapatnya seperti itu. Ya. Di dalam buku beliau saya kutip seperti itu. Dalam halal haram dalam Islam. Halal haram dalam Islam. Kemudian kalau menurut Abu Bakar Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Ahkam, beliau berkata tidak ada satupun hadis yang derajatnya sahih terkait pengharaman nyanyian. Ibnu Hazm dalam kitabnya juga mengatakan semua riwayat tentang haramnya nyanyian adalah batil dan palsu. Ya terlepas dari itu, ya tetap menjadi ikhtilaf para ulama. Kita harus fair bahwa itu masalah ikhtilaf. Masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Mau mengharamkan musik monggo, mau menghalalkan ikut para ulama monggo. Artinya itu bebas. Yang tidak boleh adalah mentahdzir yang lain. Memaksakan apa yang dia yakini kepada orang lain dan menyalahkan orang lain, itu yang tidak pas. Yang tidak pas. Tidak pas. Ya artinya yang sudah berdiskursus itu para ulama. Para ulama mengatakan oh ini haram, oh ini halal, nggak masalah gitu loh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus memegang bahwa pendapat yang saya anut benar tanpa harus menyalahkan orang lain karena mereka juga punya pendapat dan didukung oleh para ulama, dikuatkan oleh para ulama, sehingga ya ini menjadi masalah khilafiyah yang harus kita hormati. Artinya apa? Sesuai dengan pilihan masing-masing. Mau bermusik monggo, mau tidak juga monggo. Nggak masalah. Ya. Artinya ngeten bahwa obrolan kita ini membuka cakrawala pemikiran di mana para penonton, para pecinta kedai bincang. Lupa kali ini kedai bincang. Ada pecinta ngobrol akhirnya. Ada pecinta kedai bincang bahwa kita harus fair. Dan kita sebagai mustami', orang yang mendengarkan ceramah-ceramah ini juga harus cerdas. Ketika ada penceramah-penceramah yang menyebutkan hadis tetapi tidak menyebutkan asbabul wurud, atau boleh jadi ada ulama, ada seorang penceramah yang menyebutkan hadis, menyebutkan asbabul wurudnya tetapi ada pemelintiran. Sehingga mustami' ini dituntut tidak hanya memiliki satu guru, tetapi juga memiliki guru yang lain sebagai perbandingan. Guru online dan guru offline. Masalahnya sekarang kan pengajiannya kan model online semua, Syekh. Betul. Nah, kadang-kadang dia hanya, guru saya ini, kalau bukan ini tidak benar. Lah itu kan tidak pas ngoten, Syekh. Iya. Kalau Syekh Mahmud Saltut, ya. Nah itu para semua nggih, Azhari semua. Beliau di dalam fatwanya, ya, saya punya kumpulan fatwa beliau itu. Beliau mengatakan mendengarkan suara yang bagus dan berirama tidak mungkin diharamkan.
tidak mungkin diharamkan. Baik munculnya dari alat musik, mulut manusia maupun mulut hewan. Yang diharamkan itu justru jika keberadaannya dibarengi dengan sesuatu yang haram, membantu perbuatan haram, atau musik itu melalaikan dari kewajiban. Artinya bukan zatnya. Bukan zatiah musiknya. Bukan, tetapi sesuatu yang membersamainya. Kalau zatnya enggak. Ada musik, sebelah ada penari telanjang. Nah, itu haram. Haramnya bukan karena musiknya. Bukan karena musiknya. Tapi sebelahnya. Makanya hadis-hadisnya ini kan selalu bersamaan dengan yang lain. Ada wasyuribatil khumur, iya kan? Wal ma'azif. Iya, betul. Artinya hadis itu harus dipahami dengan rentetannya. Rentetan gitu. Sebelumnya kalimatnya gitu apa? Makanya yang satunya lagi pun ini layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Ma'azifnya nyanyian. Tetapi di sini ada khamr, ada sutra, ada perzinahan. Jelas itu saya. Nah, ini artinya lah di sini kita sering memahami hadis itu ketika ada ada waw atof itu dianggapnya dia parsial. Mengharamkan sutra, oh berarti sutra haram. Iya. Mengharamkan khamr, oh berarti khamr haram. Mengharamkan musik, oh berarti musik haram. Padahal pemahamannya adalah musik itu kan letaknya di kalimat paling akhir dewe. Iya. Paling akhir sendiri. Artinya musik haram ketika bersamaan dengan khamr, dengan yang lain-lain itu. Cocok itu dengan pendapatnya Syekh Muhammad Syekh Shaltut. Melihatnya Syekh Shaltut begitu. Artinya bukan dzatiyah musiknya, tetapi apa yang membersamainya. Wah, asik itu saya. Artinya pendapat Azhari itu dan itu jarang kita dengar masalahnya. Sementara yang memenuhi konten-konten YouTube itu adalah yang kemudian memahami tekstual hadis dengan tekstual. Kalau Syekh Ali Jum'ah sendiri dalam Al-Bayan, saya punya kitabnya Al-Bayan, itu beliau menjelaskan bahwa menyanyi tanpa diiringi alat musik hukumnya boleh. Menyanyi tanpa alat musik akapela berarti lah. Akapela itu boleh selama isi nyanyian itu tidak bertentangan dengan syarak. Jika nyanyian itu berisi tentang puji-pujian terhadap Allah dan Rasulnya, hukumnya malah sunnah. Hukumnya nasyid sunnah. Karena Rasulullah sendiri kan punya seorang syair. Dan syair itu membela beliau. Namanya Hasan bin Thabit. Bahkan burdah sendiri kan diberikan kepada Hasan bin Thabit karena membela. Masya Allah, tak pikir qasidah burdah. Iya. Sorban lah katakanlah seperti itu. Nyanyian itu kelezatan milik telinga, sebagaimana makanan yang lezat itu kenikmatan untuk perut dan mulut. Artinya masing-masing punya kelezatan sendiri-sendiri. Dan aroma wangi parfum itu kelezatan untuk hidung. Jadi kalau kelezatan telinga diharamkan, harusnya kelezatan mulut pun diharamkan, kelezatan hidung pun diharamkan. Nutrisi kuping. Nah, ini di kitab Al-Bayan. Syekh Ali Jum'ah Al-Bayan lima yushghilul adhan. Bisa di-download kok kitab ini. Banyak ya, di internet. Jadi hal itu tidak mungkin diharamkan karena analoginya jika kelezatan untuk telinga diharamkan, maka semuanya menjadi haram, baik yang mata, hidung maupun mulut. Ya. Artinya ya itu fitrah manusia gitu loh. Fitrah manusia. Sekarang ke Prof. Quraisyihab. Azhari semua ini.
Beliau mengatakan tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam karena ketika Nabi pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan Thala al-Badru. Ya. Syairnya ada alat musiknya iya. juga. Dan itu nggak masalah. Ya. Adapun surat Al-Luqman yang wa antum samidun, yang surat apa tadi itu? Beliau berkomentar, kalaupun ayat ini berbicara tentang nyanyian, lahwal hadis, ya. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, kalimat-kalimat yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi tadi itu ada ayat yang lain lagi, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis. Lahwal hadis ini kemudian diartikan nyanyian. Tetapi menurut Prof. Quraisy Shihab, kalaupun ayat ini berbicara tentang nyanyian, sekali lagi, kalaupun demikian, artinya kan beliau masih belum sepakat ya bahwa itu nyanyian. Kalau misalnya dalam bahasa santri itu diparil lamonoho gitu ya. Lamonoho. Kalaupun itu dianggap nyanyian sekali lagi, maka yang dikecam adalah seperti bunyi teks ayatnya, yaitu lahwal hadis yang menyesatkan. Artinya kalau tidak menyesatkan ya enggak gitu loh. Ya. Berarti lari ke makna syair nih, ya, bukan zatiah alatnya berarti saya. Enggak. Di sini bisa dipahami bahwa tidak semua lahun itu haram. Tidak semua lahun itu haram. Ya pokoknya selama tidak lahun itu selama tidak melalaikan. Lahun itu kan sesuatu yang tidak berguna. Okay. Ya kan? Artinya pagi-pagi saya kemudian lama kembali lagi enggak ada manfaatnya gitu. Enggak masa itu diharamkan gitu loh. Ya. Artinya tidak kan, semua, enggak? Tidak semua, gitu. Semua. Tidak semua. Yo, iya ya. Banyak perbuatan yang nganggur itu isu-isu daripada nganggur Pak Opo kan ngoten saya. Iya. Kalau Gus Bah kan selama pokoknya mubah nggak masalah, asal tidak maksiat gitu kan. Nggih, niku. Iya kan? Asal ora nglakoni maksiat wis cukup ngoten. Iya. Ini semua ulama Azhari saya. Azhari semua. Min ahli sunnah wal jamaah. Walah. Terus apa lagi saya itu yang menarik saya? Kalau menurut tujuannya, musik itu memunculkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi bukan memasukkan sesuatu ke dalam hati, bukan, tetapi menggerakkan hati. Menggerakkan hati. Tergantung hatinya bersih atau hatinya kotor. Kalau hatinya bersih, maka akan larinya kepada Allah. Tapi kalau hatinya kotor, larinya kepada nafsu. Ini berarti sufi lagi tuh saya. Sufi lagi. Memang pembahasan, ya kalau pembahasan fikih kan hitam putih. Dan itu sudah selesai bahwa musik itu pro kontra. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Gitu. Dengan catatan. Ya. Dan kalau kita membuka kitabnya Imam Ghazali di Ihya, itu ya itu beliau mendukung sama, ya. Mendukung sama, dan sama sekali tidak mengharamkannya. Imam Ghazali. Pemirsa, pembahasan tentang musik ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, bahwa jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang terprovokasi dengan sikap beberapa penceramah mungkin, Syekh,
di mana penceramah-penceramah yang muncul di YouTube ini kemudian langsung mengatakan haram, haram, haram. Kita harus cerdas. Lah, bagaimana penghukuman musik yang kemudian mohon maaf maknanya tidak bisa kita fahami, Syekh? Contoh kita lah mendengarkan lagunya Nawal misalkan, mendengar lagunya siapa yang kita tidak paham itu. Meskipun aliran musiknya jazz atau yang lainnya, ini kan tidak masuk ke Sufiyun tadi itu kan. Hanya sekedar kok enak ya, iki ono ada bassnya, ada ininya, hanya itu saja. Itu tidak kemudian mengantar para pendengarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hanya sekedar menikmati saja. Ini seperti apa kalau seperti itu? Musik itu sifatnya universal. Artinya dia bisa menembus ke banyak dimensi dan melewati sekat-sekat bahasa, sekat-sekat negara dan lain sebagainya. Artinya kadang kita mendengar musik tanpa mengetahui artinya, liriknya, tetapi kita merasa enak, merasa enjoy. Kenapa? Seperti tadi, hati di dalamnya itu hati bersih atau hati kotor, gitu loh. Ya. Makanya sering kadang kita mendengarkan irama India gitu. Kadang cok nangis dia padahal nggak tahu artinya. Terlepas mereka itu di sana itu nyanyian apa, yang jelas ketika sampai ke kita responnya berbeda. Iya kan? Contoh, dulu ada lagu Arab saya. Allah Allah ya Allah, itu sama orang sini dianggap lagu religi. Amin, ya. Dianggap lagu, padahal kalau kita lihat video klipnya, video klipnya, dia berjoget di laut itu saya. Loh, saya kaget juga itu. Tak pikir iki Javan kayak biasane itu loh, tiba-tiba kok duduk. Pop ya. Pop, bahkan konotasinya mohon maaf, jogetnya agak terbuka. Ya, tetapi yang sampai ke kita kan bukan videonya. Bukan. Tapi akhirnya kepaksa, nonton videonya. Ya, tidak jauh beda ketika saya menemani Maulana Habib Z ke Kalimantan. Setelah beliau ceramah turun itu kan selesai pengajian, diputar musik Arab. Musik Arab saya bilang musik pop itu. Taunya qasidah gitu loh, padahal itu musik pop. Yang diputar gitu loh, ya. Bukan musik religi, bukan bermakna musik, religius. Bukan musik religi, tetapi karena itu sekat bangsa, sekat bahasa, itu musik itu ya universal. Bagaimanapun di sananya, ketika sampai ke kita dan kita rasakan enak, nggak masalah, selama jangan nonton video klipnya. Ya artinya nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Lawan kan kita nggak tahu maknanya, nggak ngerti maknanya ya Pak orang kan gitu. Nggak masalah, pokoknya apa yang di dalam, karena kan musik itu kan menggerakkan apa yang di dalam hati kita, gitu loh. Sehingga setelah dia masuk ke kita dan hati kita bersih, maka yang muncul responnya pun bersih, mengantarkan kita kepada Allah. Seperti itu ya. Karena memang musik itu universal. Tidak bisa kita kemudian menghakiminya ya. Dan memang ada satu lagu pop yang lagu pop Arab itu ya, kalau kita nggak tahu itu ya kayak qasidah di sini. Memang itu biasa terjadi. Ada lagunya Shirin ya, penyanyi pop Mesir itu. Syairnya bagus.
irham dumu'i ana, ya. Irham dumu'i ana. Itu kan sebetulnya kalimat itu, syair itu berbicara tentang kegundahan dia terhadap pasangannya lah. Irham dumu'i ana gitu. Tetapi kalau kemudian masuk ke hati kita, kemudian ya Rob irham dumu'i ana, itu kan beda lagi, ya. Dan itu sah-sah saja gitu loh, sah-sah saja. Meskipun kalau kita lihat video klipnya Shirin itu juga hanya pakai tank top tok gitu kan. Seperti itu sebetulnya, ya. Dan ya musik-musik kita di Indonesia itu juga perlu pemahaman yang menyeluruh dan tidak kemudian gampang mengharamkan. Misal dangdut koplo kan seperti itu. Ya. Misalkan ada teks musik cinta satu malam, oh indahnya. Loh kan kalau secara tekstual itu kan hanya menceritakan tentang cinta satu malam. Iya. Tapi kalau kita mau mengikuti itu jelas tersesat, Cinta satu malam itu kan berarti nyewa. Iya. Iya kan. Nyewa satu malam untuk dipakai hanya satu malam kan, seperti itu. Tinggal kita bagaimana memahami musik itu. Ada 3 hal nggih, wow. Satu, yang dinamakan musik adalah alatnya, kemudian syairnya, dan ketiga adalah efeknya, samping. Ya, efek samping dari artinya 2 hal. Joget itu juga nggak masalah gitu sebetulnya. Artinya ketika kita mendengarkan musik kemudian kok enak seperti ini. Ada gerak tubuh. Ada gerak tubuh. Seperti misalkan kita minum kopi. Nah itu. Nah, itu karena kita merasakan suatu kenikmatan. Ya. Berarti membaca la ilaha illallah sambil geleng-geleng itu enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Tapi kan ada yang mempermasalahkan itu. Ya biasalah itu. Ya, namanya juga warna-warna manusia misalnya. Macem-macem. Nek wong Jawa ngomongnya wong akeh iki pirang-pirang. Wong akeh pirang-pirang pikiran. Iya, pirang-pirang. Pikirannya banyak. Ya Allah. Nggih. Terus permasalahan musik dengan beberapa macam pendapat tadi, dengan ada yang kemudian menganggap bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang musik itu rata-rata validitasnya kurang, atau seperti Syekh Muhammad Saltut itu tadi pemahaman satu kesatuan. Artinya memahami hadis tidak bisa parsial, tetapi memahami hadis harus beserta asbabul wurud, atau teksnya itu harus betul-betul kita fahami supaya pemahamannya tidak pedot-pedot seperti itu. Kalau di dalam usul fikih malah jelas ketika ada ta'arud, saling bertentangan antara 2 naskah, 2 teks, misalnya Quran sama Quran bertentangan, seolah-olah ya. Atau Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Itu bagaimana cara menanganinya itu ada ya. Ya, untuk memahami ayat itu juga yang pertama jamul adillah. Mengumpulkan dalil-dalil yang setema lah dengan itu, ya, dengan satu tema. Kemudian husnu tarkibil adillah. Bagaimana kita merangkai dalil-dalil itu agar terbaca jelas gamblang di hadapan kita. Ya. Saya mengibaratkan husnu tarkibil adillah itu kita merangkai puzzle. Ketika puzzle itu diorak-arik, itu kan kita nggak tahu gambarnya apa. Iya kan? Warna seperti ini gambar apa, itu kan nggak jelas. Nah, itu ibaratkan yo Quran, yo hadis, yo ayat-ayat potongan yang terkait dengan satu tema. Nah, ketika sudah dikumpulkan, maka harus ada metode bagaimana membaca atau merangkai hadis-hadis itu atau ayat-ayat itu agar jelas dalam kita yang dimaksud itu apa gitu loh.
Kalau sudah disusun, itu kan jelas ternyata oh gambar ini gitu loh. Nah, itu sama. Sehingga ayat-ayat Quran maupun hadis itu juga harus dikumpulkan yang satu tema untuk melihat secara jelas maksud dari ayat ini apa gitu loh, atau hadis ini apa. Karena kan ayat Quran itu tidak satu macam, hadis juga tidak satu macam. Di situ ada am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad, ada mutasyabih, ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada mutlak, ada muqayyad, ada mantuk, ada mafhum. Dan setelah kita melihat gambar jelas itu, ya, kan pasti akan terlihat, oh ayat ini kok kelihatannya bertentangan dengan hadis ini, atau ayat ini bertentangan dengan ayat lain gitu loh. Bagaimana caranya? Ya mengkombinasikan al-jam'u. Ketika ada ta'arud, itu ya dijamukan, dikombinasikan. Ya. Oh, ini dua ayat ini bertentangan, tetapi bisa dikompromikan, gitu loh. Bisa dikompromikan. Seperti tadi itu loh. Saya mengatakan, Duk, kamu itu masih kecil. Duk, jangan begitu, kamu sudah besar loh. Iya kan? Yeah. Itu kan konteksnya kan berbeda. Betul. Saya tidak dibilang plan-plan, Pak lah kemarin dibilang saya sudah besar, sekarang dibilang anak-anak. Yeah. Yang benar yang mana? Ini semuanya benar. Dalam konteks tertentu. Sehingga ayat Al-Quran juga seperti itu, hadis juga seperti itu. Malah di dalam usul fiqh itu contohnya ada depannya beda tetapi belakangnya sama. Depannya satunya khairun nas, khairu syuhud, ya, khairu syuhud manis istashhada qabla ayustashhada. Yang satunya lagi syarrus syuhud. Belakangnya sama, tetapi yang satu sebaik-baik saksi, yang kedua seburuk-buruknya saksi. Belakangnya sama gitu loh. Ini Rasulullah pelin-pelan atau gimana ini? Ternyata bisa dipahami sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, ini namanya al-jam'u gitu loh. Mengkompromikan. Sama seperti yang saya katakan, kita kan sering mengatakan ke anak kita. Yeah. Kadang kita mengatakan masih kecil, kadang kita mengatakan sudah besar, ya. Kita mengatakan masih kecil ketika anak-anak minta dibelikan motor misalnya. Itu kan kita akan ngomong, jangan, kamu itu masih kecil. Iya kan? Untuk ukuran mereka, punya motor kan masih kecil. Iya kan? Tapi ketika mereka nakal sama adiknya, iya kan? Duh, jangan seperti itu, kamu itu sudah besar. Iya kan? Sama. Bukan kita pelin-pelan, tetapi melihat konteksnya. Nah, Quran, hadis, itu juga harus dilihat konteksnya. Kan sepintas seperti ta'arud. Saling bertentangan. Iki jane wis gede apa sih cilik gitu kan. Betul. Makanya tidak mudah untuk memahami Quran, hadis, apalagi kembali ke sana gitu loh. Betul. Jadi pemirsa, ini sudah berapa menit, Mas? Lewat sudah. Hah? Oh, suwe. Pemirsa, bahwa kesimpulannya lah, panjenengan jadi mustami' harus cerdas. Jangan kemudian memahami hukum, memahami gejala, memahami masalah, mencari dalil secara parsial. Sehingga yang paling enak bagi kita orang awam ini adalah taklid kepada pendapat para ulama yang sudah memusyawarahkan ini dengan matang, dengan keilmuan yang luar biasa. Itu yang paling enak sudah, yang paling enak. Dan kita titip bahwa ketika panjenengan mendengarkan pengajian secara online, jangan lupa untuk bertanya kepada kiai-kiai atau orang-orang alim secara offline. Sehingga kita akan mendapatkan pemahaman dari masalah yang dibicarakan di online itu secara lebih luas. Mungkin boleh jadi panjenengan
memahami dawuh-dawuh Gus Bahak, tetapi secara online. Karena Gus Bahak menerangkan dengan cepat, kan takalumnya Gus Bahak kan cepat. Akhirnya panjenengan loh, kok koyo ngono ya? Belum tentu apa yang dimaksud Gus Bahak dengan yang dimaksud panjenengan itu sama. Iya. Kan ngoten. Maka butuh kiai offline untuk menanyakan. Tadi Gus Bahak mengatakan seperti ini, kok saya pemahamannya seperti ini, kira-kira betul enggak? Iya. Lah nanti biar disyarahi oleh kiai offline itu tadi. Tabayun. Terakhir saya, nasihat panjenengan untuk kita, terutama saya yang masih muda. Ya nggak ada nasihat, saya juga masih muda kok. Jangan menempatkan saya orang tua gitu loh. Tapi saya manggilnya dengan Syekh. Saya kan 40 tahun ke atas, katanya kita bajuri. Itu saya kanan. Saya kiri beda lagi. Ya Allah. Matur nuwun, saya sudah rawuh di Kedai Bincang. Siap. Semoga obrolan tentang musik ini bisa membuka cakrawala pendidikan, cakrawala keilmuan, bahwa tidak ada satu pendapat ulama yang mengatakan kemutlakan haram terhadap musik, tetapi musik ini masih memiliki berbagai macam perbedaan pendapat. Ya. Nah, tinggal nanti kita bagaimana menyikapi itu. Ngoten mawon nggih. Ya. Terus ada lagi? Terakhir. Cukup kayaknya. Cukup. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di kesempatan yang lain, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah dengan malam hari ini, insya Allah. Tetap istiqomah nonton Kedai Bincang, semoga ada manfaatnya. Dan kalau boleh saya berpesan, tonton Kedai Bincang itu jangan hanya sekali, tapi beberapa kali, supaya Anda bisa memahami obrolan kita malam hari ini mungkin dengan obrolan para narasumber saya yang lain. Kalau ditonton 3 kali, insya Allah Anda akan mendapatkan natijah yang berbeda dan kesimpulan yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.